Selamat siang pemirsa, konflik agraria di Indonesia kembali menjadi sorotan setelah Serikat Petani Indonesia atau SPI mencatat ada 216 kasus konflik agraria sepanjang 2025. Angka yang enggak main-main dengan Sumatera menjadi wilayah yang panas dengan 122 kasus. Siang ini kita akan bedah tuntas apa sebenarnya akar masalahnya dan bagaimana solusinya. Saya di sini sudah menghadirkan 4 narasumber dari perspektif yang berbeda. Di sebelah kanan saya ada Saudara Dava dan Saudara Acip. Dan di sebelah kiri saya ada Saudara Azmi dan Saudara Damar. Baik, langsung saja kepada Saudara Dava. Data SPI ini cukup mengkhawatirkan. Menurut Anda, kenapa konflik agraria malah makin meningkat? Oke, sebelumnya tadi saya ucapkan dulu terima kasih kepada Saudari Maya gitu ya. Jadi sebenarnya gini, angka 216 kasus itu sebenarnya cuma fenomena gunung es gitu. Jadi tercatat oleh SPI itu isu konflik yang menimpa anggota mereka saja itu. Jadi belum lagi konflik-konflik yang di luar komunitas lain gitu. Nah, akar masalahnya itu sebenarnya cukup sederhana. Jadi akar masalahnya itu adalah ketimpangan penguasaan lahan yang masif gitu. Jadi kita lihat saja perusahaan perkebunan sawit itu kan menguasai jutaan hektar tanah gitu kan. Sementara petani kecil kita itu rata-rata cuma punya sebesar 0,3 hektar gitu. Jadi ini tuh struktural, Saudari Mayang, dan kebijakan reforma agraria yang digadang-gadang selama ini itu namanya itu akar masalahnya. Oke, baik. Untuk Saudari Damar, menanggapi dari Saudari Dava, apakah benar reforma agraria itu gagal? Ya, terima kasih sebelumnya kepada Saudari Maya. Saya kurang setuju mengenai dengan farming gagal ya. Reformasi agraria itu proses panjang, bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dalam 1-2 tahun. Pemerintah sudah mendistribusikan sertifikat tanah untuk jutaan hektar melalui program Tora Tanah. Yang perlu kita pahami, konflik agraria itu kompleks. Banyak kasus yang sebenarnya konflik teritorial lama yang memang belum selesai di era Orde Baru ini. Enggak fine juga kalau sesuai dibebankan ke pemerintah sekarang. Yang penting ada komitmen untuk menyelesaikan secara bertahap. Kalau saya ikut sih, baik. Justru disitulah masalahnya Bunda Damar. Bertahap ini sering jadi alibi untuk menunda kehadiran. Saya setuju sama Saudara Dava. Reforma agraria kita cenderung administratif, sekadar membagikan sertifikat tanpa kredit kutip. Jadi intinya gini, tanah yang dikuasai korporasi besar tetap utuh, sementara petani diminta puas dengan tanah negara yang biasanya kualitasnya marginal. Nah, belum lagi kasus di Sumatera itu banyak terkait dengan ekspansi perkebunan sawit dan HTI yang notabene dapat dukungan kebijakan dari pusat. Jadi gitu Bung Damar. Saudara Cip, saya rasa itu penyederhanaan yang terlalu ekstrim. Memang ada tantangan di lapangan, tapi pemerintah juga sudah membentuk Satgas yang penanganan konflik agraria. Bahkan baru-baru ini ada pencabutan izin 29 perusahaan yang melanggar aturan pasca bencana di Sumatera. Lalu ini bukti konkret yang pemerintah nggak tinggal diam. Nah, soal korupsi, kita juga harus realistis. Investasi di sektor perkebunan dan kehutanan itu menyumbang ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja yang tidak bisa kita simplifikasikan jadi hitam putih, korporasi jahat dan petani baik. Oke, saya tanggapi ya untuk Saudara Azmi. Jadi sebenarnya tuh saya mengapresiasi juga gitu langkah dari pencabutan izin itu, tapi jujur saja itu lebih reaktif daripada preventif. Baru setelah ada bencana besar yang menewaskan ratusan orang, kenapa pemerintah ini baru bertindak? Kenapa nggak dari awal ada mekanisme pengawasan ketat gitu? Dan juga soal investasi menciptakan lapangan kerja, oke. Tapi dengan
kos apa yang dikorbankan gitu kan. Jadi di sini tuh kan petani ini kehilangan tanah, terus ekosistem rusak, terus banjir, longsor itu jadi langganan lah. Ini kan kita nggak bisa bicara win-win, ini bukan win-win solution tapi trade off yang merugikan rakyat kecil gitu. Nah, kalau misalkan bicara soal kebijakan nih, ada salah satu hal yang jadi sorotan oleh SPI, yaitu di mana pembentukan Agrinas dan Satgas PKH yang dinilai malah memicu konflik baru. Untuk Saudara Azmi, bisa jelaskan nggak apa sebenarnya Agrinas itu dan apa tujuannya? Tentu aja itu jadi Agrinas atau Badan Pangan Nasional itu dibentuk untuk mengelola asal-asal yang disita negara, termasuk lahan dari perusahaan yang melanggar hukum. Nah, tujuannya juga itu dia mengoptimalisasi lahan untuk produksi pangan nasional dan mendukung program swasembada. Terus ini juga sejalan dengan visi pemerintah yang untuk kelahan pangan itu kita akan lihat sendiri. Nah, krisis pangan global makin nyata. FAO itu bahkan memprediksi 512 juta orang masih akan kelaparan sampai 2030. Dan Indonesia juga harus punya strategi antisipasi. Oke, saya tanggapi Saudara Azmi. Masalahnya kan di eksekusi ya. Agrinas di konsepnya udah banget. Lahan yang seharusnya bisa diredistribusikan ke petani lokal yang sudah puluhan tahun berkonflik malah dikelola oleh BUMN atau negara. Ini kan bentuk sentralisasi baru. Dan soal swasembada pangan, saya justru skeptis dengan pendekatan food estate skala besar yang terus didorong. Kita sudah dilihat kegagalan food estate di Kalimantan yang menahan biaya triliunan tapi hasilnya mengecewakan. Kenapa modelnya diulang terus? Bung Najib, saya pikir itu perlu membedakan antara konsep dan eksekusi ya. Konsep food estate atau ketahanan pangan skala nasional itu enggak salah. Yang perlu diperbaiki adalah implementasinya, pemilihan lokasi yang tepat, keterlibatan masyarakat lokal, dan teknologi yang sesuai. Kalau kita hanya mengandalkan pertanian skala kecil dan tradisional, sulit untuk mencapai produktivitas yang dibutuhkan untuk memberi makan 280 juta penduduk di Indonesia. Kita butuh kombinasi pertanian keluarga yang didukung teknologi plus agribisnis skala menengah atau besar untuk komoditas tertentu. Oke, Saudara Damar. Jadi justru di situ saya yang nggak setujunya gitu. Jadi narasi bahwa petani kecil itu nggak produktif itu sebenarnya narasi yang sudah lama usang gitu. Data juga menunjukkan pertanian keluarga yang dikasih akses modal, terus benih berkualitas, terus pelatihan juga, produktivitasnya ini justru bisa melebihi perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah, masalahnya kebijakan kita itu bias ke perusahaan besar gitu, subsidi pupuk, terus akses kredit murah, terus infrastruktur irigasi yang kurang lah. Semuanya itu lebih lebih mudah diakses oleh perusahaan besar gitu. Nah, petani kecil ini malah terus-terusan dikasih beban, harga jual rendah, terus input mahal, terus disuruh juga bersaing di pasar bebas. Ini tuh sebenarnya menurut saya nggak adil. Ya, menarik. Jadi intinya tuh soal keadilan akses dan dukungan ya, Saudara Dafa. Betul sekali, Saudari Mayang. Jadi ini tuh bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal hak asasi manusia gitu. Makanya penting banget implementasi UNDROP atau yang biasa disebut itu United Nations Declaration on the Right of Peasants yang sudah Indonesia dukung di PBB. Tapi sayangnya tingkat kebijakan domestik UNDROP ini masih seringkali diabaikan gitu. Nah, menarik sih ini soal UNDROP. Kalau misalkan buat Saudari Acip ya, bisa dijelaskan nggak kenapa ini penting? Karena UNDROP itu deklarasi PBB yang mengakui hak petani secara komprehensif atas tanah, hak atas benih, hak atas lingkungan yang sehat. Bahkan hak untuk enggak dekriminasi saat mempertahankan tanahnya. Indonesia sudah voting mendukung UNDROP di level internasional, tapi
implementasi domestiknya nihil. Petani yang demo atau mempertahankan tanah adat masih sering diskriminasi dicap sebagai menghambat pembangunan. Ini kontradiktif banget. Selain itu, Pemprov juga mendorong agroekologi sebagai model pertanian yang berkelanjutan. Nah, ini yang seharusnya jadi prioritas, menjadi bukan food estate industrial yang rusak lingkungan. Nah, baik Saudara Acip, soal Androp itu saya setuju itu penting dan pemerintah juga sebenarnya sudah mulai mengadopsi prinsip-prinsipnya. Contohnya Permentan nomor 15 tahun 2025 tentang pupuk bersubsidi yang mendorong penggunaan pupuk organik atau kebijakan pencegahan anti fungsi lahan lewat LP2B. Nah, ini semua tuh sejalan dengan spirit Androp. Soal agroekologi saya tidak anti kok, tapi kita juga harus realistis saja lah, agroekologi itu bagus. Nah, untuk berkelanjutan juga sangat panjang, tapi transisinya tidak bisa instan gitu. Dan petani juga butuh dukungan masif, pasar yang jelas dan edukasi yang tidak bisa kita langsung copot semua pupuk kita atau pestisida. Justru makanya perlu political will yang kuat, Saudara Azmi. Selama ini kan kebijakan kita ambivalen, di satu sisi ngomong soal pertanian berkelanjutan, tapi di sisi lain budget jumbo untuk program ketahanan pangan yang berwatak industri. Lihat saja dana untuk food estate itu turunan, sementara dukungan untuk petani agroekologi atau pertanian organik itu minimal. Ini kan prioritas yang salah kaprah. Secara Acip, kita juga nggak bisa tanpa melihat realitas. Industri itu masih net importer untuk beberapa komoditas pangan strategis seperti beras kadang, kedelai, jagung. Kalau kita terlalu fokus ke agroekologi yang memang yieldnya lebih rendah di awal transisi, kita bisa makin dependen ke impor. Yang kita lihat, kita butuh strategi yang hybrid untuk komoditas strategi yang butuh volume besar, yang pakai sistem intensif tapi dengan standar lingkungan yang ketat. Untuk diverifikasi pangan lokal, agroekologi bisa jadi andalan. Oke, Saudara Damar ya. Jadi itu tuh menurut saya justru itu keliru gitu. Narasi bahwa agroekologi yieldnya masih rendah itu sebenarnya tuh itu nggak didukung data terkini. Banyak juga studi yang menunjukkan pertanian organik atau agroekologi yang sudah mature atau layak lah, bisa dibilang layak, produktivitasnya itu setara bahkan lebih tinggi dari konvensional gitu. Nah, dengan bonus tanah lebih subur dan dalam jangka panjang, terus petani juga nggak tergantung input kimia yang mahal, dan produk juga bisa dijual secara premium gitu. Nah, masalahnya sistem pasar kita ini yang terlalu dikontrol oleh tengkulak lah, ibarat bahasanya gitu. Petani agroekologi ini nggak punya bargaining power, makanya SPI ini mengusulkan kawasan daulat pangan atau bisa disingkat itu KDP yang berbasis reform agraria gitu. Jadi kemandirian benih lokal, terus pasar lokal juga adil, dan ini juga menurut saya bisa menjadi solusi yang cukup konkret gitu. Untuk kawasan daulat pangan, bisa dijelaskan lebih detail nggak, Saudara Dafa, apa sih kawasan daulat pangan tuh? Oke, jadi konsepnya ini sederhana. Kasih aja petani akses tanah yang memadai lewat redistribusi lahan gitu. Terus pastikan juga mereka ini punya kontrol atas benih lokal tanpa harus beli dari perusahaan benih gitu. Nah, dan juga bangun sistem pasar lokal yang memotonglah rantai sistem kulak itu petani. Terus jadi intinya gini, petani itu jual langsung ke konsumen atau perusahaan, harganya itu kan adil nih. Ini bukan utopia loh, saudara-saudari Mayang. Di beberapa daerah juga sudah ada yang praktikan dan hasilnya luar biasa lah, saya bilang. Petani sejahtera, terus konsumen juga dapat pangan yang sehat gitu, dan lingkungannya juga terjaga.
Ide KDP itu menarik, tapi saya juga khawatir skalabilitasnya. Dan di Indonesia itu luas geografinya dan kompleks juga. Nah, sistem yang berhasil di satu daerah belum tentu bisa direplika di daerah lain. Nah, makanya pemerintah pun lebih memilih pendekatan yang skalabis dan terukur, meski memang ada trade-off-nya. Nah, kalau misalkan kita bicara soal koperasi nih, SPI juga kan menyoroti program koperasi daerah merah putih yang targetnya itu 8.000 koperasi. Ada nggak sih kekhawatiran bahwa ini cuma formalitas administratif aja untuk saudara Acip? Saudari Maya, koperasi itu seharusnya berbasis kebutuhan dan perorganisasian real dari anggotanya. Kalau cuma target angka 80.000 koperasi, dalam waktu singkat yang terjadi adalah koperasi abal-abal. Nggak ada kapasitas kelembagaan, nggak ada modal sosial yang kuat. Ini mirip program masa lalu yang gagal karena terlalu birokratis dan kudon. Koperasi yang sehat itu tumbuh dari bawah, dari kesadaran kolektif petani untuk bersatu mengatasi masalah mereka. Baik, kritiknya valid, tapi saya lihat pemerintah juga belajar dari kesalahan masa lalu. Sekarang ada upaya pendampingan lewat berbagai kementerian dan lembaga. Memang nggak mudah, tapi setidaknya ada niat untuk menghidupkan gerakan koperasi. Dan soal koperasi, saya mau luruskan, nggak semua koperasi itu jahat. Ada banyak perusahaan yang sudah menerapkan CSR berkelanjutan. Kementerian dan petani lokal bahkan ada yang adop sistem agroforestry. Masalahnya, media sering sorot yang bermasalah, yang baik-baiknya jarang diinput. Oke, untuk saudara Damar gitu ya. Jadi saya nggak bilang semua perusahaan itu jahat, tapi strukturnya aja yang bermasalah gitu. Perusahaan itu orientasinya kan itu profit gitu kan, sementara kepentingan petani ini dan lingkungan juga sering jadi nomor 2 gitu, dipandang sebelah mata lah istilahnya. Jadi bahkan si ASR yang Bapak sebut itu kan pada dasarnya charity gitu kan, bukan perubahan struktural. Yang kita butuhkan itu sebenarnya aturan main yang tegas gitu. Jadi korporasi ini boleh beroperasi tapi dengan syarat ketat, nggak boleh merampas tanah rakyat. Harus ada persetujuan bebas dan tanpa paksaan dari komunitas lokal gitu. Dan juga harus ada jaminan lingkungan. Kalau melanggar sanksinya berat, bukan cuma dicabut izin setelah ada korbannya, tetapi lebih ke preventif lah. Untuk saudara Azmi, pemerintah ada nggak sih rencana konkret untuk memperketat pengawasan korporasi? Ada menerima ya Satgas PKH yang dibentuk pemerintah sekarang ini, salah satunya itu mereka bertugas mengaudit perusahaan-perusahaan yang beroperasi di lahan hutan dan perkebunan, memastikan mereka tidak ada yang melanggar. Dan seperti yang saya sebut tadi, sudah ada 28 perusahaan yang dicabut izinnya. Ini baru gelombang pertama. Dan masih ada juga tindak lanjutnya. Pemerintah juga dorong transparansi data perusahaan memegang izin dan meluas lahannya akan dipublikasikan. Jadi masyarakat juga bisa ikut mengawasi itu. Saya tunggu realisasinya, Bung Haji. Karena pengalaman menunjukkan setelah media galak disorot biasanya enforcement-nya kendur. Yang saya harapkan ada reformasi tata kelola hutan dan lahan yang fundamental, moratorium izin baru untuk sawit dan HTI. Moratorium itu nggak sesederhana yang saudara bayangkan ya. Ada implementasi ekonomi juga dan investasi dan juga ada lapangan kerja. Pemerintah juga kan harus balancing banyak kepentingan. Tapi ini Bung Ajmi, kalau kita terus pakai logika balancing, itu ujung-ujungnya yang dikorbankan tetap rakyat kecil dan lingkungan. Sudah saatnya kita berani. Prioritas utama adalah keadilan agraria dan berkelanjutan ekologis. Ekonomi jangka pendek harus tunduk pada dua hal itu. Baik, kita sudah hampir di ujung waktu. Saya minta ya di sini masing-masing narasumber kasih closing statement apa yang paling urgent dilakukan untuk mengatasi konflik agraria ini. Mulai dari Saudara Damar. Baik, terima kasih Saudari Oya. Yang paling penting adalah mempercepat penyelesaian konflik tenuria lama dengan pendekatan win-win solution. Pemerintah perlu duduk bersama semua pihak,
petani, korupsi, dan Pemda. Reforma agraria harus dipercepat, tapi dengan basis data yang akurat dan mekanisme yang jelas. Jangan sampai malah bikin konflik baru. Saya tambahkan juga penegakan hukum yang konsisten itu baik terhadap korporasi yang melanggar, maupun terhadap pihak-pihak yang melakukan provokasi. Kita juga perlu edukasi masif ke masyarakat juga tentang hak dan kewajiban mereka, supaya mereka juga tidak mudah diprovokasi atau dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Oke, kalau menurut saya ini yang urgent ini sebenarnya political will dari pemerintah untuk benar-benar berpihak ke petani. Jadi hentikanlah kebijakan yang pro korporasi, redistribusikan juga tanah yang secara nyata gitu, bukan cuma omongan doang gitu. Jadi bukan cuma sertifikasi lah, implementasikan, tapi ya jangan cuma omongan belaka lah. Androp juga, terus juga dukunglah agroekologi dan kawasan darurat pangan ini. Dan yang paling penting menurut saya, stop lah kriminalisasi petani yang memperjuangkan haknya gitu. Ya, saya sepakat dengan saudara Dapak. Saya tambahkan, kita perlu reformasi sistem pangan secara menyeluruh, bukan cuma soal produksi, tapi juga distribusi akses pasar dan keadilan. Harga dan terakhir libatkan petani dan masyarakat adat dalam setiap pengambilan keputusan. Mereka adalah subjek, bukan objek pembangunan. Oke, terima kasih banyak ya untuk semua narasumber yang sudah hadir. Dari diskusi siang ini jelas ya bahwa misalkan konflik agraria itu bukan sekadar soal tanah, tapi terkait dengan keadilan, berkelanjutan, dan masa depan pangan kita. Semoga pemerintah mendengar aspirasi dari berbagai pihak dan mengambil langkah konkret. Dan buat semua pemirsa yang nonton, mari kita semua lebih peduli dengan isu-isu agraria, karena ini menyangkut hajat hidup kita semua. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat siang.